Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Suara Sangkakala. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup di dalam pengharapan. Mari kita bersama-sama melihat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya bacakan bagi kita sekalian. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah survei mengungkapkan demikian bahwa jika seseorang tidak makan, maka dia bisa bertahan 40 hari tanpa memakan sesuatu. Tetapi kalau dia tidak minum, dia hanya mampu bertahan selama 3 hari tanpa minuman. Demikian juga kalau tanpa oksigen, seseorang hanya bisa bertahan selama 8 menit. Tetapi jika seseorang tidak punya pengharapan, dia hanya mampu bertahan hidup selama 1 detik. Dengan kata lain dari survei ini bahwa pengharapan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti memiliki yang namanya pengharapan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 di sana dicatat bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sebuah pegangan dalam hidup kita. Tanpa pengharapan, maka kehidupan kita menjadi hidup yang tiada makna, tiada arti. Sehingga sekali lagi, dengan adanya gelombang kehidupan, dengan adanya gelombang masalah dan persoalan, dengan mudah dapat menjungkir balikan kehidupan kita kalau kita tidak punya pengharapan. Nah, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam pengharapan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang apakah yang dimaksud dengan pengharapan atau dimensi apa saja yang terkait dengan pengharapan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Titus pasal yang kedua. Kita melihat dalam ayat yang 11 dikatakan tadi bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kasih karunia atau ditulis dengan karis yang sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan anugerah. Anugerah Tuhan yang sudah nyata. Harapan-harapan kita adalah harapan bicara tentang sebuah janji yang pasti. Itu dimensi yang pertama, yaitu harapan bicara tentang sebuah janji yang pasti. Kalau ayat ini berkata bahwa sudah nyata, kalau kita melihat dalam naskah aslinya ditulis dengan kata epipane. Ini adalah bentuk aoris atau bentuk lampau dari kata kerja epipaino, telah diperjelas. Jadi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, harapan yang kita punya itu telah diperjelas. Artinya bahwa kita tidak mengharapkan sesuatu yang kosong. Kita tidak sedang berharap sesuatu yang hampa. Kita tidak sedang berharap sesuatu yang tidak pasti. Tapi harapan kita, harapan yang sangat jelas. Dan Alkitab sekali lagi berkata bahwa Allah yang menyelamatkan kita, itulah harapan kita. Kalau bukan karena janji ini, maka tentu kita tidak punya harapan yang pasti dalam hidup ini. Kita bisa berjuang hidup sampai hari ini. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan sampai hari ini. Itu karena kita memiliki satu harapan yang pasti. Bahwa janji Tuhan yang menyelamatkan kita, itu sudah sangat diperjelas. Epipane, sudah diperjelas bagi kita.
Tidak ada keraguan-raguan, sehingga tidak lagi kita bisa berkata mudah-mudahan, tetapi ada satu kepastian dalam hidup kita bahwa janji Tuhan untuk menyelamatkan kita itu iya dan amin. Amin saudara. Dengan kata lain bahwa hidup kita didasarkan pada anugerah keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Tidak didasarkan kepada hal-hal lain. Tidak didasarkan kepada perkara-perkara yang duniawi, tetapi didasarkan pada janji Tuhan bagi kita bahwa Dia memberikan keselamatan yang sudah diperjelas bagi kita. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat 14 dikatakan demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimensi harapan yang pertama tadi adalah harapan itu bicara tentang janji yang pasti, janji yang sudah diperjelas, yaitu bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah bagi kita. Nah, dimensi yang kedua dari harapan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah harapan bicara tentang seorang pribadi. Harapan bicara tentang seseorang. Karena itu sekali lagi dikatakan tadi bahwa Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita juga ditulis dalam bentuk aorist, bentuk lampau. Edoken. Itu dibentuk dari kata didomi, telah menyerahkan. Atau dengan kata lain tuntas. Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Itulah yang menjadi landasan harapan kita. Alkitab berkata bahwa Dia mati ketika kita masih berdosa. Ingat salah satu kata Tuhan Yesus ketika Dia di atas kayu salib. Dia berkata tetelestai. Elai menuliskannya dengan sudah selesai. Tapi sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah telah diselesaikan. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah menyelesaikan karya penyelamatan itu di atas salib. Dengan Dia mati untuk menggantikan kita sebagai orang-orang berdosa. Dia telah mati untuk menebus kita dari kebinasaan. Alkitab berkata supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu sekali lagi harapan kita tidak bisa lepaskan dari seorang pribadi ini yang namanya Yesus Kristus. Anugerah Yesus Kristus yang membawa keselamatan kepada kita. Alkitab berkata tadi bahwa Dia sudah menampakkan dalam ayat 13. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Penampakan kemuliaan Tuhan yang agung. Yang kadang-kadang dalam Alkitab sering kita kenal dengan istilah epifani. Bagaimana Dia menampakkan diri dalam berbagai wujud. Kadang-kadang Dia menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam wujud malaikat, dalam berbagai hal. Cara Tuhan untuk menyatakan dirinya bagi tiap-tiap kita berbeda-beda. Kadang-kadang Dia datang menampakkan diri bagi seseorang seperti gambar-gambar yang ada di kalender-kalender itu, gambar Tuhan Yesus. Meskipun itu bukanlah gambar Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa membatasi cara Tuhan untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Karena tujuan utamanya Dia datang adalah Dia memberikan harapan yang pasti. Supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kemunculan kemuliaan adalah sebuah harapan yang pasti bagi kita. Kalau tanpa Yesus maka harapan kita menjadi sia-sia. Kalau tanpa Yesus maka sekali lagi kita hanya seperti pungguk yang merindukan bulan. Kalau tanpa Yesus maka kita hanya ibarat seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Tetapi karena Yesuslah sang pribadi itu, menjadi jelaslah harapan kita. Bukan hanya janji dari Bapa, janji dari Allah yang bicara tentang sesuatu yang sudah diperjelas. Tapi sekali lagi, pribadi Kristus, pribadi Yesus yang datang sendiri ke dalam dunia itu lebih daripada cukup. Bahkan sekali lagi tadi Dia berkata telah diselesaikan. Karyanya sudah pasti bagi kita. Dan harapan yang ketiga, dimensi harapan yang ketiga adalah harapan bicara tentang penggenapan. Mari kita lihat dalam ayat 12 dan 15 bilang begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 15-nya. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap
engkau rendah. Dari ayat 12 dan ayat 15 ini kita melihat tentang bagaimana seharusnya di dalam kita menanti penggenapan janji Tuhan secara sempurna. Karena Alkitab berkata Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, mengangkat kita sebagai saleh-salehnya. Sambil kita menantikan penggenapan secara sempurna, maka kita dituntut untuk terus menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Sekali lagi itu sebabnya ayat 12 tadi berkata bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah. Dan ayat 15 tadi berkata bahwa beritakanlah semuanya ini. Ini bicara tentang bagaimana kita menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup dengan kita berkata, Tuhan, kami percaya Bapa sudah memberikan harapan yang jelas bagi kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ditebus, kami sudah memperoleh keselamatan. Tetapi kemudian kita lupa tanggung jawab kita untuk menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Itu sekali lagi Alkitab berkata, selagi hari masih siang, maka mari kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Amin. Kalau hari-hari ini kita sedang ada dalam situasi yang dari waktu ke waktu rasanya semakin tidak menentu secara duniawi, tapi bagi kita kepastian harapan dari Tuhan itu tidak pernah berubah. Kepastian yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Itu sebabnya sambil kita menanti penggenapan janji ini secara sempurna, hadirkanlah, lahirkanlah, munculkanlah buah-buah dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ibrani 6 ayat 11 berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita melihat ayat ini. Ibrani pasal 6 ayat 11 berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan menjadi pasti, ya. Alkitab berkata tadi, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Suatu milik yang pasti ditulis dalam Yunani pleroporian, yang lebih tepat secara harfiah diterjemahkan jaminan penuh. Jadi harapan itu kita jadikan sebagai jaminan penuh di dalam kehidupan kita. Harapan itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan kita berkata dalam Roma 5 yang kelima bahwa pengharapan yang dari Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, kalau kita berharap kepada tokoh agama, kalau kita berharap kepada saudara keluarga, bisa saja mengecewakan kita. Kita berharap kepada pendeta, bisa saja mengecewakan kita. Kita berharap kepada sesama umat Tuhan, bisa saja mengecewakan kita. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kasih-Nya sempurna. Sebab itu mari jadikan pengharapan ini menjadi plerorian, menjadi jaminan penuh di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang memberi harapan bagi kita. Bapa yang memberikan harapan yang sudah diperjelas, tidak abu-abu, sudah sangat jelas. Bahkan lebih jelas lagi dalam Kristus Yesus, Dia datang bagi kita untuk menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan penebusan dosa. Dan sekali lagi, sambil kita menanti penggenapan harapan secara sempurna, kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Kehidupan kita jadi kesaksian. Kehidupan kita gunakan untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan bagi kami sebuah harapan yang pasti. Bukan harapan palsu, bukan harapan yang kosong, tetapi harapan yang pasti dalam kehidupan kita.
Karena harapan itu adalah seperti sau, seperti jangkar yang kuat untuk iman kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan harapan yang pasti bagi kami. Terima kasih buat karya Kristus yang sangat jelas bagi kami. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan selagi kami hidup, selagi kami menanti penggenapan janji Tuhan secara sempurna, bahwa Engkau akan datang kembali mengangkat kami kelak, kami harus melahirkan, kami harus memunculkan buah-buah di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus dan orang-orang boleh mempermuliakan namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.